Silakan duduk, saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita bisa kembali ada di Pekanbaru. Saya beberapa tahun yang lalu pernah di tempat ini, saudaraku. Sebaiknya mungkin saya pikir saya perkenalkan diri saya. Saya percaya sudah banyak jiwa-jiwa baru di tempat ini. Yang lama pun juga pasti sudah lupa sama saya. Saudara, nama saya Alex Leo. Saya datang dari Jakarta. Saya menggembalakan jemaat di bawah di wadah yang sama, yaitu di bawah pembinaan Paniko. Saya menggembalakan di daerah Jakarta Barat, tepatnya di perumahan Dan Mogot Baru, di dekat-dekat Citra, daerah Citra sana. Itu ada sebuah mall, namanya Mall Dan Mogot. Kami beribadah di mall itu, dan ada beberapa tempat lain yang akan juga untuk beribadah. Saya bersyukur saya bisa berada bersama-sama saudara di Pekanbaru. Puji Tuhan, asapnya sudah hilang, saudara. Dia tahu Alex Leo mau datang. Bercanda, saudara. Puji Tuhan, sudah turun hujan beberapa hari dan sudah cerah. Saya mau ajak kita buka dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya mau kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, dan saya minta dengan hormat saudara baca ayat kedua dengan suara keras. Lalu ayat ketiga kita akan baca sama-sama. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3 kita baca bergantian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 3 kita baca bersama, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau tanya dulu, siapa yang rindu hidup saudara menjadi hidup yang berhasil? Angkat tangan tinggi-tinggi. Semuanya rindu? Puji Tuhan. Kita semuanya rindu untuk hidup kita berhasil. Tapi kalau saya ajukan pertanyaan seperti tadi, siapa yang rindu berhasil? Semuanya angkat tangan, tapi saya yakin masing-masing punya definisi, masing-masing punya pengertian yang berbeda-beda tentang kata berhasil. Setuju gak, saudara? Satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan kata berhasil dalam hidup itu bisa berbeda-beda. Nah, karenanya saya hari ini, pagi ini, saya mau menyamakan dulu. Apa sih sesungguhnya arti kata berhasil dalam hidup seseorang? Nah, saya mau tunjukkan ada dua kehidupan tokoh yang terkenal di dunia ini. Tokoh yang pertama mungkin sebagian besar dari saudara sudah tidak kenal lagi. Tapi tokoh yang kedua saya percaya masih banyak, hampir bahkan mungkin semuanya kenal dia. Yang pertama tokohnya adalah, tolong ditayangkan, ini gambarnya, ini fotonya, saudara. Nah, saudara kenal dia? Aristoteles Onassis. Saya kira yang usianya 40 tahun ke atas saja yang masih kenal dia, masih ingat dia. 40 tahun ke bawah rasanya udah gak kenal lagi. Tapi pada zamannya, saudaraku, orang ini sangat terkenal. Kenapa? Karena dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dia raja kapal, saudaraku. Nah, saudara konsentrasi, dengar saya baik-baik. Saya mau ceritakan kisah kehidupan dari Aristoteles Onassis. Perhatikan baik. Aristoteles Onassis lahir 15 Januari 1906 di Turki dari sebuah keluarga kelas menengah Yunani. Dia orang Yunani tapi lahir di Turki. Setelah Perang Dunia Pertama, keluarga Onassis kehilangan harta bendanya akibat perang dan mengungsi ke Yunani. Jadi balik ke Yunani karena setelah Perang Dunia Pertama harta mereka habis. Pada usia 17 tahun, Onassis meninggalkan Yunani untuk pergi ke Argentina dengan hanya membawa 61
$63. 8 tahun kemudian, ia berhasil menjadi pengusaha kelas dunia dan mampu mencetak penghasilan $1 juta yang pertama dengan memiliki banyak kapal. Jadi saat dia baru berusia 17 tahun, dia merantau ke Argentina, dia tinggalkan Yunani. Cuma bermodalkan $63. Lalu dia mulai bekerja, dia mulai berbisnis. 8 tahun kemudian, baru berusia 25 tahun, dia sudah menjadi pengusaha kelas dunia. Dia sudah punya penghasilan $1 juta pada saat dia berusia 25 tahun. Menurut saudara, hidup Aristoteles Onassis ini berhasil atau tidak? Ayo jangan ragu-ragu, yang keras saudara. Berhasil atau tidak berhasil? Sepakat semuanya berhasil? Saya lanjutkan kisahnya. Tahun 1954, FBI menyelidiki Onassis dengan dugaan penipuan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Onassis akhirnya mengaku bersalah dan membayar denda $7 juta. Artinya bisnisnya kotor. Onassis bercerai dengan istrinya, lalu menikah kembali dengan diva opera Maria Callas, dan kemudian menikah kembali dengan Jacqueline Kennedy. Sementara istrinya, tidak mau kalah, menikah kembali dengan Stavros Niarchos setelah keduanya saling berselingkuh selama pernikahan mereka. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang Onassis ini, saudaraku, saya mau cerita tentang anaknya. Anaknya ada 2. Yang pertama laki-laki namanya Alexander, yang kedua Christina. Nah, ini kisah kehidupan Christina. Tolong ditayangkan utuhnya. Ini anaknya yang kedua, perempuan, Christina Onassis. Saya bacakan kisah kehidupannya. Lahir tahun 1950 sebagai anak salah satu orang terkaya di dunia. Tumbuh sebagai anak yang selalu dibanjiri oleh materi. Bisa dibayangkan bagaimana kayanya keluarga mereka bila mengetahui boneka mainan Christina kecil saat itu memakai baju-baju hasil rancangan Dior. Baju-bajunya Dior itu paling nggak $10.000, saudara. Bonekanya pakai baju Dior. Orang tua yang sibuk dengan ambisi, mengumpulkan harta, memantapkan kekuasaan, dan meraih popularitas, membuat Christina dan kakaknya Alexander tumbuh sebagai anak yang kaya secara materi, namun miskin kasih sayang. Sang ayah beranggapan bahwa dengan uangnya yang berlimpah, dia dapat membelikan kasih sayang buat kedua orang anaknya. Anak-anak keluarga Onassis kemudian tumbuh dengan sikap pemberontak dan tingkah laku yang nakal. Semuanya itu mereka lakukan semata-mata hanya ingin mencari perhatian dari orang tuanya. Christina nyaris tidak punya teman. Selain karena tidak ada yang tahan berlama-lama dengan dia pun tidak mempercayai orang lain dan selalu menganggap orang-orang dekat dengannya hanya karena hartanya. Perselingkuhan ayah dan ibunya yang kemudian berujung dengan perceraian membuat Christina semakin hancur. Apalagi sewaktu kemudian sang ayah bersikeras menikahi janda mendiang Presiden Amerika John F. Kennedy, yaitu Jacqueline Kennedy, walaupun ditentang oleh kedua orang anaknya. Christina yang memang pada dasarnya membenci Jacqueline makin merasa dipinggirkan. Pelariannya kepada beberapa lelaki yang dinikahinya sama sekali tidak membawa hasil. Christina mulai lari ke obat-obatan sehingga sempat masuk rumah sakit karena overdosis. Belum lagi masalah dengan berat badannya yang terus bertambah, yang disikapi dengan keranjingannya mengkonsumsi obat pelangsing. Pada tahun 1973, pada usia 25 tahun, Alexander, sang putra mahkota, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat. Aristoteles sangat tertekan karena bagaimanapun nakalnya Alexander, dia adalah harapannya dalam melanjutkan kejayaan keluarga Onassis. Cerita semakin mengenaskan saat ibu dari Christina meninggal setahun kemudian dengan dugaan overdosis obat-obatan. Menyusul setahun kemudian sang ayah meninggal,
karena berbagai penyakit dalam kesedihan akibat kehilangan sang putra mahkota. Sepeninggal kedua orang tuanya dan kakak satu-satunya, Christina menjadi pewaris tunggal kekayaan Onassis. Berkali-kali mengganti suami sama sekali tidak membuat Christina berbahagia. Sehingga akhirnya dari perkawinannya dengan Thierry Russell lahir seorang anak perempuan bernama Athena. Christina sempat merasakan kebahagiaan karena kelahiran Athena. Sebagai bukti dia melimpahkan harta kepada sang anak. Di usia yang ke-6 bulan, Athena telah memiliki kebun binatang pribadi. Dan pakaiannya semua hasil rancangan dia. Tapi sekali lagi kebahagiaan Christina tidak abadi. Hubungannya dengan Russell makin renggang, tubuhnya makin gemuk, dan terdengar kabar sang suami punya pacar. Puncaknya tahun 1988 saat dia baru berusia 38 tahun, nyawa Christina tak tertolong lagi. Penyebab utamanya paru-parunya berair berlebihan. Diduga dia kena serangan jantung, namun karena diketemukan juga obat-obat penenang, penyelidikan masih dilanjutkan. Akhir yang mengenaskan dari cerita kehidupan seorang anak manusia yang nyaris tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya selain kebahagiaan semu berbalutkan materi. Saya mau tanya lagi, menurut saudara kehidupan Aristoteles Onassis berhasil atau tidak berhasil? Baru 5 menit. Tadi begitu dibilang 8 tahun, $1 juta, berhasil. Sekarang berubah ya. Saya mau bandingkan seorang tokoh dunia, semuanya pasti kenal tokoh ini. Silakan ditayangkan. Kenal ya saudara ya? Kita kenal dia, dia nggak kenal kita. Saya mau bacakan kisah kehidupannya. Awalnya mirip-mirip dengan Onassis, tapi akhir kehidupannya sangat berbeda. Lahir 26 Agustus tahun 1910 dari sebuah keluarga di Skåne, Albania, Eropa Timur. Kalau Onassis lahir di Turki, dia di Albania, tidak terlalu jauh. Ia meninggalkan rumah pada usia 18 tahun. Mirip Onassis. Onassis 17 tahun merantau, dia 18 tahun merantau. Untuk bergabung dengan kesusteran Loreto sebagai misionaris. Dia memulai pekerjaan misionarisnya bersama orang miskin pada tahun 1948. Kemudian Teresa mendapatkan izin dari Vatikan untuk memulai organisasi misionaris cinta kasih, Missionary of Charity bahasa Inggrisnya, yang misinya adalah merawat yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan oleh masyarakat, orang yang telah dianggap menjadi beban dan dihindari oleh semua orang. Organisasi ini dimulai dengan 13 orang anggota di Kalkuta tahun 1950. Tahun 1952, 2 tahun kemudian, Ibu Teresa membuka Home for the Dying yang pertama. Sebuah rumah sakit gratis untuk orang miskin. Saya mau cerita Home for the Dying ya. Home for the Dying begini saudara, dia di Kalkuta pada zaman itu, pada saat itu orang miskin banyak banget. Dan banyak dari mereka itu bergelandangan di jalan-jalan dan sakit. Jadi penuh nanah, kotor, bau sekali, penyakitan, ada yang kusta, ada banyak TBC dan lain sebagainya, dan mereka sekarat di jalan, gak ada yang ngurusin. Pemerintah nggak sanggup ngurusin. Dan akhirnya mereka banyak yang mati di jalanan, mayatnya bergelimpangan di jalan. Itu banyak. Nah, Ibu Teresa memulai Home for the Dying. Home for the Dying, cara kerjanya gini, dengan 13 orang suster yang lain, mereka pergi ke jalan, mereka lihat kalau ada orang sekarat di jalan itu, mereka ambil. Lalu mereka mandikan, bersihkan, lalu mereka rawat. Mereka kasih makan, mereka obati, mereka dampingi. Sebagian besar dari mereka meninggal, tapi sebagian besar akhirnya bisa sembuh. Itu Home for the Dying. Saudara, begini apa yang dikatakan Ibu Teresa tentang Home for the Dying. Mereka yang dibawa ke rumah tersebut menerima perhatian medis dan diberi kesempatan untuk meninggal dalam kemuliaan. Sebuah kematian yang indah, kata Ibu Teresa, untuk orang-orang yang hidupnya seperti binatang, tetapi mati seperti malaikat.
dicintai, dan diinginkan. Ibu Teresa juga membuka tempat tinggal untuk mereka yang menderita penyakit kusta. Para misionaris cinta kasih menyediakan obat-obatan, perban, dan makanan. Kemudian Ibu Teresa membuka tempat tinggal bagi yatim piatu dan remaja tunawisma. Pada tahun 1960-an, baru 10 tahun, organisasi ini telah membuka penampungan, panti asuhan, dan rumah untuk orang kusta di seluruh India. Bunda Teresa kemudian memperluas organisasi ini ke seluruh dunia. Pada saat kematiannya, yaitu tahun 1997, pada saat dia berusia 87 tahun, organisasi misionaris cinta kasih telah memiliki lebih dari 4.000 orang suster dan lebih dari 1 juta orang pekerja yang melayani di 610 tempat di 123 negara. Ini termasuk penampungan dan rumah untuk penderita AIDS, kusta, TBC, dapur umum, program konseling untuk anak-anak dan keluarga, panti asuhan dan sekolah. Ia diberikan pada saat kematiannya, ia diberikan pemakaman kenegaraan oleh pemerintah India dalam rasa syukur atas jasanya kepada kaum miskin dari semua agama di India. Pemakamannya dihadiri oleh banyak pemimpin-pemimpin dunia. Kematiannya ditangisi baik masyarakat sekuler maupun religius. Ia menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan dari pemerintah India dan juga penghargaan Nobel Perdamaian. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah. Saat peringatan kelahirannya yang ke-100 pada tahun 2010, seluruh dunia menghormati. Saya mau tanya, menurut saudara Ibu Teresa hidupnya berhasil atau tidak berhasil? Jadi apa dong pengertian berhasil? Saudara, saya mau kasih rumusan arti kata berhasil dalam hidup seseorang. Berhasil dalam hidup seseorang adalah kalau hidup orang itu bisa memenuhi tujuan Tuhan ciptakan dia. Saya mau kasih